Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat walafiat dimanapun Anda berada. Amin amin Allahumma amin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan tentang bahasa Arab nih. Dengan narasumber utama kita yaitu dengan siapa namanya Mas? Saya Mas Afwan. Oh, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Masnya sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin boleh bertanya-tanya sedikit tentang bahasa Arab ya, Mas. Oh boleh. Oh iya, saya dengar sampean itu dulu belajar di pondok ya Mas? Iya betul. Saya itu kan kalau dengar di pondok-pondok tuh kayak terkenal tentang bahasa Arab gitu. Jadi di pondok itu dikit-dikit belajar bahasa Arab. Emang kenapa sih harus belajar bahasa Arab Mas? Oh jadi gini Mas, kita sempitkan ya, pondok itu maksudnya dalam pondok Islam. Nah karena basic dari agama Islam itu adalah dari bahasa Arab. Ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama Islam itu ya semuanya berbahasa Arab. Jadi kita harus mempelajari bahasa Arab sebagaimana kita harus mempelajari agama Islam di dalam pondok itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kaitannya sangat erat sekali antara pondok atau mungkin bahkan antara sekolah ya atau perguruan tinggi gitu yang memang mewajibkan bahasa Arab dengan bahasa Arab itu. Nah, seperti itu. Terus kaitannya bahasa Arab dengan agama Islam tuh apa Mas? Kaitannya sangat penting sekali Mas. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahasa Arab itu adalah bahasa agama kita. Ya, ketika kita sholat, doa kita bahasa Arab. Baca Quran, bahasanya Arab juga ya. Iya. Jangan sampai kita nggak paham ini perkara yang basic ini. Iya bahaya Mas. Ya bahaya itu. Nah, kemudian jika pas kita misalkan mendengarkan orang berceramah hadis Nabi, ya itu juga berbahasa Arab. Nah, jadi kaitannya sangat erat sekali. Seperti itu Mas. Jadi gitu Mas. Emang ada perintah nggak sih dalam agama Islam ini untuk belajar bahasa Arab? Maksudnya ada hadis atau ayat Al-Quran tuh emang ada Mas? Untuk perintah mempelajari bahasa Arab ada ya, tapi dia di bawah dari umum gitu. Ya, pelajarilah agamamu. Seperti itulah kata intinya. Nah, di antara mempelajari agama kita juga harus mempelajari bahasa Arab. Karena semua literatur agama kita, agama Islam itu berbahasa Arab semua. Itu adalah sesuatu yang otomatis gitu. Jadi untuk mengetahui agama ini yang dengan berbahasa Arab, kita harus menguasai bahasa Arab. Dengan menguasai bahasa Arab, kita juga jadi tahu sumbernya. Oh, sumbernya ternyata tuh maknanya tuh ini ya, Mas. Nah, ya seperti itu, betul. Berarti kalau orang nggak belajar bahasa, berarti bisa ngerti ngasal-ngasal gitu ya, Mas? Nah, itu yang bahaya. Oh, makanya untuk kita menilai orang ya, atau tidak ngasal atau enggak, itu kita nggak bisa secara langsung sekarang. Kita harus melihat realitanya. Dia ini memang benar ngertinya secara ngasal atau enggak. Nah gitu. Tapi memang itulah diantara bahayanya kalau tidak belajar bahasa Arab. Takutnya nanti salah mengartikan. Nah Kemudian salah arti, salah amal. Nah ini lebih bahaya lagi. Bahaya ya? Nah seperti itu Mas. Nah jadi saya kan masih muda nih Mas. Saya tuh kok kadang malas gitu Mas, pengen belajar bahasa Arab gitu, atau pengen belajar kok ribet gitu Mas. Mungkin ada nasihat nggak Mas buat mungkin saya atau buat penonton dimanapun kalian berada? Mungkin ada Mas sepatah dua patah. Jadi gini Mas ya, sebelum nasihat ya, mungkin perlulah saya sampaikan dulu tentang pentingnya gitu. Seberapa penting sih belajar bahasa Arab itu? Nah ya, jadi gini Mas, gini teman-teman. Dulu itu pas zamannya Khalifah Ali ya, zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat, Khulafaur Rasyidin.
itu orang-orang itu masih berbahasa Arab, Mas. Kita tahu lah, Ya. basically pasti masih berbahasa Arab, bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Nah kemudian suatu ketika itu ada sebuah fenomena, ya, fenomena ringan sih, tapi inilah yang jadi cikal bakal munculnya ilmu bahasa Arab. Nah, jadi ini kita cerita sedikit ya Mas ya. Dulu ada seorang tabiin lah ya, tabiin atau tabiin, Allah alam, anak mungkin perlu dicek lagi teman-teman. Nah, namanya itu Abdul Aswad Ad-Du'ali. Nah, ketika itu dia tabiin ini Abdul Aswad Ad-Du'ali jalan-jalan malam ya, bersama anaknya. Nah, kemudian anaknya berkata, ketika anaknya melihat langit yang indah, banyak bintang-bintang, anaknya berkata, ya abati, ya, ma ajmalas sama'u. Ini kalau dalam arti secara bahasa, itu artinya itu, wahai ayahku, apa yang indah di langit? Nah, seperti itu artinya, ya. Wahai ayahku, yang apa sesuatu yang indah di langit? Nah, kemudian ayahnya, yakni Abdul Aswad Ad-Du'ali, jawab, nujumuha, ya bintang-bintangnya dong nak. Nah gitulah bahasa kerennya sekarang ini. Kemudian anaknya melanjutkan ucapannya, bukan begitu maksudnya Abi, aku itu ingin nunjukin ke Abi, ke ayah, kalau aku tuh pengen mengungkapkan rasa ketakjubanku, Masya Allah bagus sekali langit ini. Nah makanya aku ucapkan, wahai Abi, ma ajmalas sama'u. Nah kemudian Abinya menegur, wahai anakku, bahasamu salah. Nah ini ikhwah, ini teman-teman, padahal masih bahasa Arab loh, tapi salah. Dan Abdul Aswad ini menegur kemudian membenarkan, kalau kamu ngomong ma ajmalas sama'u, itu bukan gaya bahasa takjub, tapi itu adalah gaya bahasa bertanya. Nah terus gimana Bu? Gimana ya? Nah, katanya Abdul Aswad Ali, maka ucapkanlah ma ajmalas samaa. Nah, betapa indahnya langit ini ya. As-samaa, bukan as-sama'u. Nah inilah pentingnya. Kita salah harkas sedikit saja, itu bisa salah makna. Nah setelah itu Abdul Aswad Ad-Du'ali melaporkan kejadian ini kepada Khalifah Ali, sahabat Ali. Kemarin saya begini kepada anak saya. Nah, saya melihat sekarang mungkin penting sekali untuk mempelajari bahasa Arab. Meskipun masyarakat kita ini berbahasa Arab semua. Nah, akhirnya sama Khalifah Ali didukung, barulah itu adalah cikal bakal ilmu bahasa Arab. Setelah itu berkembang jadi ilmu nahwu, ilmu shorof, ada percakapannya juga dan segala macam. Kemudian satu hal lagi yang menarik ini, Mas tahu nggak ada obat namanya Habatus Sauda? Ya, tahu Mas. Nah, tahu Mas ya? Pernah minum? Pernah dong. Nah, dulu tuh ada orang salah Mas. Sebenarnya agak apa Mas ya? Kalau dibilang lucu ya sedikit lucu lah Mas ya. Jadi ketika itu, nah ini juga Mas, ketika itu pada zaman dulu bahasa Arab itu, tulisan Arab itu nggak ada harokatnya Mas, nggak ada harokatnya juga, bahkan nggak ada titiknya. Nah, kemudian ada seseorang yang melihat melihat tulisan itulah. Nah, seharusnya bacanya adalah Al-Habbatus Sauda dawaun min kulli da'. Nah, Habbatus Sauda adalah obat dari segala macam penyakit, harusnya gitu. Tapi orang ini salah, bacanya Al-Hayyatus Sauda. Al-Hayya itu ular ya, Habbah itu biji, Al-Hayya itu ular. Nah, ini berbeda satu titik ya, Habbah titik 1, Hayya titik 2. Kemudian dia baca Al-Hayyatus Sauda dawaun min kulli da'. Ular hitam adalah obat dari segala macam penyakit. Nah, akhirnya orang ini makan ular hitam. Nah, setelah itu dikabarkan orangnya meninggal dunia. Oh, Nah, ini kan bahaya. bahaya sekali gitu. Iya. Salah titik saja. Ini salah titik ya. Dan ini perkara yang masih dalam pengobatan. Nah, mungkin nanti kalau dalam masalah agama kita lebih besar lagi. Nah, jadi makanya penting sekali kita untuk mempelajari bahasa Arab. Seperti itu, Mas. Nah, itu ya. Adapun untuk nasihatnya ya,
kita semangat gitu. Semangat berbahasa Arab. Kemudian juga intinya satu, mungkin kadang kita nggak sinkron gitu, nggak sinkron antara belajar nahwu sama percakapan. Nah, mungkin dijalin dulu aja. Nah, terus jangan takut salah ketika belajar bahasa Arab gitu. Ya, dan mungkin harus berani, pede mengucapkan bahasa Arab itu. Meskipun salah-salah, untuk belajar nggak apa-apa. Nah, nanti lama-lama kita belajar percakapan yang udah lancar, kemudian kita belajar nahwu sorofnya sedikit-sedikit, nanti perlahan kita mulai bisa menyusun kata dengan baik. Kan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan kata dalam bahasa Arab. Nah, itu Mas mungkin nasihat saya. Jadi belajar dulu percakapannya, muhadasahnya. Gak apa-apa salah. Nanti sering kita belajar ilmu nahwu, ilmu sorof dan segala macam ilmu bahasa Arab lainnya, insya Allah bahasa kita jadi tertata rapi. Nah, insya Allah seperti itu Mas. Jadi teman-teman, inilah pentingnya bahasa Arab. Dengan belajar bahasa Arab, kita bisa memahami ilmu agama ini dengan baik dan benar. Mungkin sekian Ikhwah, syukron setelah mendengarkan percakapan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.